Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selalu ya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan di era pandemi ini. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kezia Agustina, Nisrina Rahma Safia, dan Viokarai Viola. Kami di sini akan membawakan materi tentang konfigurasi elektron. Silahkan disimak ya videonya. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai konfigurasi elektron, larangan Pauli, aturan Aufbau, dan aturan Hahn. Di mana saya Viokarai Viola yang akan menjelaskan mengenai konfigurasi elektron. Seperti yang sudah kita ketahui dalam bab struktur atom, di mana di dalam inti atom ini terdapat partikel-partikel, yaitu partikel proton, neutron, dan subatomik. Dan elektron ini bergerak mengelilingi inti atom tersebut pada kulit-kulit dengan level energi tertentu. Konfigurasi elektron ini berarti cara elektron tersusun dalam kulit-kulit atom, atau dipersingkatnya yaitu susunan elektron dalam sebuah orbital. Pengisian elektron tersebut ini harus mengikuti aturan dengan memperhatikan 3 hal, yaitu asas Aufbau, asas larangan Pauli, dan asas Hahn. Sebelum masuk ke dalam konfigurasi elektron, kita mengenal yang namanya bilangan kuantum, di mana terdiri dari bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada bilangan kuantum utama atau kulit. Di sini, bilangan kuantum utama atau kulit ini dilambangkan dengan huruf N, di mana nilainya atau harganya dimulai dari bilangan bulat positif, yaitu dimulai dari angka 1, 2, 3, sampai seterusnya. Di sini kulit elektron K dilambangkan dengan N sama dengan 1. Kulit elektron L dilambangkan dengan N sama dengan 2, kulit elektron M dilambangkan dengan N sama dengan 3, dan kulit elektron N dilambangkan dengan N sama dengan 4. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut atau subkulit. Dilambangkan dengan huruf L, harganya atau nilainya dimulai dari 0 sampai dengan N-1. Di mana di dalam kulit pertama atau N sama dengan 1, subkulitnya itu adalah 0. Kenapa 0? Karena balik lagi ke awal, harganya itu 0 sampai dengan N-1. N sama dengan 1, berarti kulit pertama, subkulitnya itu adalah 0. 0, N-1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, berarti dia hanya mempunyai subkulit 0. N sama dengan 2, itu ada 0 sama 1. N sama dengan 3 ada L sama dengan 0, L sama dengan 1, L sama dengan 2. Dan N sama dengan 4 ada 0, 1, 2, dan 3. Pada subkulit ini, L sama dengan 0 itu dilambangkan dengan huruf S, dan L sama dengan 1 dilambangkan dengan huruf P, L sama dengan 2 dilambangkan dengan huruf D, dan L sama dengan 3 dilambangkan dengan huruf F. Selanjutnya, itu adalah bilangan kuantum magnetik yang ketiga ya. Dilambangkan dengan huruf M. Nilainya atau harganya dimulai dari min L sampai dengan plus L. Jadi jika L-nya sama dengan 0, maka M-nya sama dengan minus 0 sampai plus 0. Karena 0 di sini kan nggak ada positif atau negatif, berarti 0 itu adalah bilangan tersendiri, itu bilangan 0. Dan L sama dengan 1 dimulai dari min L, berarti min 1 sampai dengan plus 1, yaitu ada min 1, 0, dan 1. L sama dengan 2 dimulai dari minus 2 sampai plus 2 ya, berarti minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. L sama dengan 3 dimulai dari minus 3 sampai dengan positif 3. Nah, di sini pada sub kulit S atau L sama dengan 0 terdapat satu orbital. Kita tahu dari mana? Dari sini. Di sini terletak cuma ada satu
orbital, yaitu M sama dengan 0. Pada subkulit P atau L sama dengan 1, di sini ada orbitalnya tuh 3. Dan L sama dengan 2 ada orbitalnya tuh 5, dan L sama dengan 3 ada orbitalnya 7. Nah, orbital ini tuh berfungsi untuk apa sih? Nah, dalam konfigurasi elektron ada nih yang namanya orbital atau kotak-kotak ini yang nantinya akan terisi elektron. Nah, pada subkulit S atau L sama dengan 0, di sini kan terdapat orbitalnya 1. Dia menentukan jumlah kotaknya ini. Jadi, orbitalnya 1, jumlah kotaknya tuh di sini 1. Nah, pada subkulit P atau L sama dengan 1 terdapat 3 orbital. Maka di sini jumlah kotaknya itu ada 3 yang menentukan 3 orbital. Selanjutnya ada bilangan kuantum spin atau arah rotasi, dilambangkan dengan huruf S. Di mana S ini ada yang positif setengah dan negatif setengah. Positif setengah ini arahnya itu ke atas dan negatif setengah itu arahnya ke bawah. Nah, kita lihat pada tabel ini ya, N sama dengan 1, subkulitnya adalah 0 dengan magnetik atau orbitalnya 0. Jadi di setiap orbital itu terdapat 2 arah, yaitu arah ke atas dan arah ke bawah, yang berarti positif setengah dan negatif setengah. Jadi di tiap-tiap orbital itu maksimalnya yang keisi adalah 2, positif setengah dan negatif setengah. Nah, bisa kita lihat di sini ya, N sama dengan 2 pada subkulit 0 dan subkulit 1. Pada subkulit 0 ini orbitalnya kan cuma 1, berarti di sini arah spinnya itu ada 2. Di subkulit sama dengan 1, L sama dengan 1 terdapat kan 3 orbital. Nah, tiap-tiap 3 orbital ini ada spinnya itu 2, berarti 3 dikali 2 sama dengan ada 6 kali spin atau 6 arah rotasi ya teman-teman. Nah, jika yang ditanya arah rotasi pada kulit, maka di sini kan kulitnya 2, berarti kita tinggal menjumlahkan saja subkulit 0 sama subkulit 1 ini tiap-tiap arah rotasinya. Pada subkulit 0 kan ada 2 arah rotasi, dan subkulit 1 ada 6 rotasi. Jadi tinggal 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi ini jika yang ditanyanya itu tentang jumlah pada kulitnya ya. Kalau misalnya pada subkulitnya, ya kita tinggal isi pada sub-subkulitnya aja gitu. Dan pada N sama dengan 3 ini juga sama. Di sini L sama dengan 2, ada minus 2, orbitalnya minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Ada 5 orbital, yang masing-masing orbitalnya itu ada 2 arah rotasi, ke atas dan ke bawah, atau positif setengah atau negatif setengah. Nah, nanti cara penulisannya tuh di sini ya teman-teman. Pada subkulit S atau L sama dengan 0 terdapat 2 arah rotasi, positif dan negatif setengah, yaitu ke atas dan ke bawah. Ini menentukan elektronnya tersusun dalam orbitalnya ya. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya, dimana di sini ada 15 P. Kita menentukan konfigurasi elektron subkulit, konfigurasi elektron pada kulit, konfigurasi elektron valensi, dan menentukan bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spinnya. Nah, sebelumnya di sini elektron valensi itu merupakan konfigurasi pada kulit terluar ya teman-teman. Nah, kita masuk ke pembahasan A. Konfigurasi elektron pada subkulitnya, berarti kita menentukan elektron-elektron ini pada subkulitnya. Nah, ini konfigurasi ini nanti ada penjelasannya sendiri mengenai urutannya, itu ada di Aufbau, ada di asas Aufbau. Nah, kita mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, atau yang terdalam sampai yang terluar. Dimulai dari 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, dan 3P pangkat 3.
Di sini kenapa seperti ini? Karena di sini ada 15. Pangkat ini menentukan jumlah elektron. Jadi di sini elektronnya ada 15, maka di sini kita susun sampai elektronnya tuh 15. 2, 2, 6, 10, 2 sama 3 jadi 15. Nah, konfigurasi selanjutnya pembahasan yang B, tentukan konfigurasi elektron kulit. Elektron kulit, ingat ya teman-teman, yang ditanya itu kulit. Maka pada kulit 1 konfigurasi elektronnya itu cuma ada 2. Nah, pada kulit kedua konfigurasi elektronnya itu 6 sama 2, berarti ada 8. Dan pada kulit ketiga konfigurasi elektronnya itu ada 5, yaitu 2 sama 3. Nah, yang C, kita masuk ke pembahasan C, konfigurasi elektron valensi. Valensi itu adalah kulit elektron terluar. Di sini kan sudah diketahui nih, 2, 8, 5. Yang terluarnya itu 5. Nah, berarti di sini jawabannya elektron valensinya itu 5. Sekarang kita menentukan pembahasan D, yaitu bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Di sini kita kan udah tahu nih konfigurasi elektron pada subkulitnya, yaitu ada 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, dan 3p pangkat 3. Untuk menentukan bilangannya ini, kita ambil konfigurasi yang paling terluar ya. Untuk menentukan spinnya, kita akan membahas spin dulu ya teman-teman. Seperti yang saya sudah katakan, pada subkulit S itu terdapat 2 kali spin, yang ke atas dan ke bawah. Dan di sini pada subkulit P terdapat maksimal 6 spin teman-teman ya. Karena seperti yang sudah dibahas pada tabel sebelumnya, maksimal spinnya itu ada 6, atau berisi elektronnya tuh ada 6. Nah, bisa dilihat pada 2P ini semuanya full ya, karena di sini elektronnya berjumlah 6. Masing-masing kotaknya ini berisi 2. Nah, namun yang di sini P-nya, subkulit P ini cuma ada 3 elektron yang terisi. Maka di sini arah rotasinya itu ada 3. Nah, kenapa nih teman-teman? Di sini arah rotasinya tuh ke atas semua. Nah, ini nanti akan dibahas oleh teman saya, karena pada ada suatu asas nih teman-teman yang nanti akan membahas kenapa ini ke atas semua. Ini kan di sini ada 3. Nah, kita mengisinya tuh dari paling kiri, 1, 1, 1. Nanti tidak boleh atas bawah atas gitu. Itu nanti ada larangannya. Nah, untuk menentukan letak magnetiknya, ini di sini elektron terakhir itu kan berada pada orbitalnya itu 1. Nah, maka di sini nanti jawabannya angka 1, dimana N sama dengan 3. N ini kan kulit, ini kulit 3 ya teman-teman. Terus L sama dengan 1. Kenapa kita tahu L sama dengan 1? Karena di sini subkulitnya subkulit P. P itu sama dengan L sama dengan 1. Nah, terus kenapa M-nya ini 1? Karena elektronnya ini berhenti pada orbital atau orbital 1. Dan S-nya kenapa positif setengah? Karena arah elektronnya itu naik, berarti mengartikan positif setengah. Jadi teman-teman, untuk mencari bilangan-bilangan ini kita pakai konfigurasi elektron yang terluar. Kita cari dulu nih tiap orbitalnya berisi berapa elektron. Nanti elektron yang terakhir mengisi itu menentukan magnetiknya. Nah, nanti kita bisa tahu subkulitnya itu P, S, atau D, atau F. Dan itu L-nya sama dengan berapa? Kita kan sudah mengetahui itu tadi di pembahasan sebelumnya. Nah, pangkatnya ini berartikan pengisian elektron. Jadi, seperti pada tabel sebelumnya, yang ini ya teman-teman. Di sini spinnya itu menentukan maksimal elektron terisi ya dalam suatu orbital.
Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat mendengarkan. Saya Kezia akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu asas Aufbau. Prinsip Aufbau kadang-kadang disebut prinsip membangun atau aturan Aufbau. Menurut prinsip Aufbau ini, elektron di dalam suatu atom akan berada dalam kondisi yang stabil bila mempunyai energi yang rendah, sedangkan elektron-elektron akan berada pada orbital-orbital yang bergabung membentuk subkulit. Jadi, elektron mempunyai kecenderungan akan menempati subkulit yang tingkat energinya rendah. Untuk memudahkan dalam pengisian elektron, diberikan tahap-tahap pengisian elektron dengan menggunakan jembatan ingatan atau diagram Aufbau seperti berikut. Diagram Aufbau yaitu seperti ini. Terdapat 4 macam subkulit, yaitu S, P, D, dan F. Kulit ke-1 hanya terdiri dari subkulit S saja, yaitu 1S. Kulit kedua terdiri dari 2S dan 2P. Kulit ketiga terdiri dari 3S, 3P, 3D. Kulit keempat terdiri dari 4S, 4P, 4D, 4F. Kulit kelima terdiri dari 5S, 5P, 5D, 5F. Kulit keenam terdiri dari 6S, 6P, 6D. Kulit ketujuh terdiri dari 7S dan 7P. Subkulit S maksimal 2 elektron. Subkulit P maksimal 6 elektron. Subkulit D maksimal 10 elektron. Dan subkulit F maksimal 14 elektron. Cara pengisian konfigurasi elektron pada Aufbau yaitu 1S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Jadi, ini adalah alur cara pengisian elektronnya. Bukan mendatar, tetapi mengikuti garis dari diagram Aufbau ini, mengikuti garis ini. Lalu berikutnya, contoh soal. Contoh soal, bagaimana konfigurasi elektron dari unsur H, hidrogen, helium, nitrogen, dan skandium. Nomor atom hidrogen 1. Nomor atom helium 2. Nomor atom nitrogen 7. Dan nomor atom skandium 21. Cara menjawabnya yaitu nomor 1. Terdapat unsur hidrogen memiliki jumlah elektron 1. Kita mulai dari pengisian paling atas pertama.
adalah 1s. Kita tulis 1s. S itu bisa diisi maksimum 2 elektron. Berarti di hidrogen ini cuma memiliki 1 elektron saja. Nomor yang di depan, yang ini, itu adalah nomor kulit ke-1. Dan yang pangkat ini adalah jumlah elektronnya. Contoh soal yang kedua, yaitu helium. Helium nomor atomnya itu 2. Kita mulai pengisian dari paling atas pertama, yaitu 1s. 1s itu kan mempunyai 2 elektron maksimumnya. Lalu, sedangkan helium ini mempunyai 2 elektron, jadi memakainya 1s. Dan selanjutnya yaitu nitrogen, memiliki nomor atom 7. Kita mulai dari pengisian paling atas pertama, yaitu 1s tetap. 1s itu memiliki elektron maksimum 2. Habis 1s itu 2s. Habis 2s itu 2p. 2p itu, p-nya itu memiliki maksimum 6 elektron. 1s2, 2s2 itu masih jumlahnya 4. Jadi kita sampai 7, jumlahnya sampai 7. Pangkat ini jumlah elektronnya ini sampai 7. Jadi habis 2s2 yaitu 2p. Aturan 2p6. Jadi ini hanya memerlukan 3. Jadi ditulisnya pangkatnya 3 aja. Jadi konfigurasi dari nitrogen itu 1s2, 2s2, 2p3. Selanjutnya, skandium. Skandium itu memiliki nomor atom 21. Kita konfigurasinya itu seperti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. S itu memiliki maksimum 2 elektron. P itu memiliki maksimum 6 elektron. D itu memiliki maksimum 10 elektron. Dan di sini elektronnya itu atau nomor atomnya itu 21. Jadi kita harus pangkatnya ini, yang atas ini tuh elektron. Itu harus sampai jumlahnya 21. Dan seperti berikut ini cara menjawabnya. Jadi konfigurasi elektron menurut prinsip Aufbau dari skandium itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. 2 ditambah 2, 4, ditambah 6, 10, ditambah 2, 12, ditambah 6, 18, ditambah 2, 20, ditambah 1. Jadinya 21. Baik, di sini saya Nisrina akan menjelaskan tentang asas aturan Hund dan larangan Pauli. Yang pertama yang dibahas yaitu asas aturan Hund. Asas ini dikemukakan oleh Frederick Hund pada tahun 1927, yang dimana ia menyatakan bahwa elektron yang mengisi subkulit dengan jumlah orbital lebih dari 1
akan tersebar pada orbital yang mempunyai kesamaan energi dengan arah putar yang sama. Orbital di sini ialah wilayah atau daerah dalam ruang di sekitar inti atom yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk bisa menemukan elektron. Asas aturan Hund ini dikemukakan berdasarkan penalaran bahwa energi tolak-menolak antara kedua elektron akan minimum jika jarak antara elektron berjauhan. Pengisian elektron menurut aturan Hund dimulai dengan mengisi satu elektron pada tiap-tiap orbital dengan arah putaran yang sama. Setelah itu, jika semua orbital terisi satu elektron, elektron sisanya akan mengisi orbital dengan arah putaran yang berlawanan. Bisa dilihat di mana 24Cr sama dengan dalam kurung AR tutup kurung 3D pangkat 4 4S pangkat 2. Di sini kalian bisa lihat ya diagram orbitalnya. Menurut aturan Hund, hasil percobaan konfigurasi Cr ini berbeda dengan hasil percobaan konfigurasi elektron, sehingga diagram orbitalnya seperti yang di bawah. Yang tadinya 4S pangkat 2, pangkatnya dikurang 1, dan sisa pangkat yang berada di 4S ini dimasukkan ke dalam 3D pangkat 4. Jadi 3D pangkat 4 ditambah 1 sama dengan 3D pangkat 5. Yang ternyata subkulit D ini lebih stabil pada keadaan tepat terisi penuh atau tepat setengah penuh. Jadi aturan Hund ini bisa dibilang aturan yang harus terisi penuh atau setengah penuh. Jadi sangat berbeda dengan konfigurasi elektron. Baik, selanjutnya kita ke asas larangan Pauli. Asas larangan Pauli yaitu prinsip mekanikan kuantum yang dirumuskan oleh fisikawan Australia Wolfgang Pauli pada tahun 1928. Dalam bentuk yang paling sederhana untuk elektron pada atom tunggal, aturan ini menyatakan bahwa tidak ada dua elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Orbital yang sama akan mempunyai bilangan kuantum n, l, m yang sama. Dengan demikian, yang dapat membedakan hanya bilangan kuantum spin. Dengan kata lain, setiap orbital hanya dapat berisi dua elektron dengan spin yang berlawanan. Mengapa pada satu orbital hanya dapat ditempati maksimal oleh dua elektron? Karena jika ada elektron ketiga, maka elektron tersebut pasti akan mempunyai spin yang sama dengan salah satu elektron yang terdahulu, dan itu akan melanggar asas larangan Pauli. Dengan demikian tidak dibenarkan. Dengan adanya larangan Pauli ini, maka elektron yang dapat menempati suatu subkulit terbatas hanya 2 kali dari jumlah orbitalnya. Bisa dilihat di sini ada jumlah maksimum elektron. Yang pertama itu subkulit S maksimum berisi 2 elektron. Yang kedua, subkulit P maksimum berisi 6 elektron. Yang ketiga, subkulit D maksimum berisi 10 elektron, dan yang terakhir ada subkulit F maksimum berisi 14 elektron. Karena satu orbital hanya ditempati 2 elektron, maka 2 elektron tersebut dibedakan berdasarkan arah putaran atau spin yang berbeda, atau dapat dinyatakan bahwa elektron itu mempunyai bilangan kuantum spin berbeda. Bisa dilihat di sini ada contohnya.
Tentukan bilangan kuantum dan diagram orbital yang dimiliki oleh atom-atom berikut. Yang pertama itu, yang A itu ada 19K, di mana 19K ini sama dengan buka kurung AR tutup kurung 4S pangkat 1. N-nya ini kita bisa lihat ada angka 4. Dan ini L-nya itu 0, M-nya itu 0, dan S-nya ini plus setengah. Kenapa bisa begitu? Karena yang sudah dijelaskan pada slide bilangan quantum spin ini, yang dimana N sama dengan lebih dari 1, L sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S sama dengan plus setengah. Itu sudah berada pada aturan yang sudah ditetapkan. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang ada. Dan yang B itu 20 CA, di mana 20 CA sama dengan buka kurung AR tutup kurung 4S pangkat 2, yang dimana N sama dengan 4, L sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S sama dengan minus setengah. Bisa kalian pahami lagi di poin bilangan quantum spin.